rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Kami semua sepakat untuk tidak mengagendakan pembahasan raperda yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat sebelum Gubernur Jawa Barat memberikan klarifikasinya atas pernyataan pada saat musrenbang di Kabupaten Cirebon. Kesimpulannya, sikap ini merupakan sikap lembaga, sikap seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Bukan sikap orang per orang, bukan sikap fraksi per fraksi, tapi ini keseluruhan bicara DPRD sebagai lembaga. Maka kita berharap tanggal 21 Mei 2025 ada rapat paripurna di mana kita sudah menyampaikan kepada gubernur melalui tim anggaran pemerintah daerah untuk dapat hadir dan langsung memberikan klarifikasinya. Setelah klarifikasi, kami pastikan langsung kita susun agenda pembahasan, kita susun kegiatan-kegiatan yang intinya membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tapi juga bersama-sama dengan DPRD. Dan itu merupakan amanah dari undang-undang yang mengatur terkait dengan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi terwujudnya visi misi programnya Gubernur Jawa Barat. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Di tengah banyaknya peristiwa dan isu yang beredar, ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu sepak terjang dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang juga dipanggil Dembul. Sepak terjangnya ini sebagian ada yang mirip sepak terjangnya Joko Widodo sebelum menjadi Gubernur Jakarta dan kemudian sebelum menjadi Presiden. Beliau sampai turun ke gorong-gorong, bahkan kalau Joko Widodo gorong-gorongnya dia pilih yang tidak banyak airnya, kalau Deddy Mulyadi malah sampai berendam dalam gorong-gorong. Tidak hanya itu, banyak polisi beliau yang kontroversial. Di antaranya mengirim anak-anak bandel di Jawa Barat ke barak militer untuk latihan militer. Dan juga yang lain-lain, soal hibah ke pesantren, soal macam-macam. Bahkan beliau juga menjadi berita tiap hari gara-gara beliau sendiri tidak mengandalkan lagi media mainstream. Beliau bikin sendiri tim atau divisi untuk sosmednya. Dan menurut beliau itu lebih efisien karena dengan dana 3 miliar per tahun, katanya dia bisa dikenal lebih banyak orang. Sementara kalau dengan media mainstream itu bisa dicapai 50 miliar per tahun. Yang dia mungkin lupa bahwa media mainstream itu
fungsinya bukan hanya jadi humas, bukan hanya mempublikasikan pribadi, tapi juga mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan, bahkan juga terhadap tingkah laku para pejabat yang ada. Ya tapi itulah kontroversialnya Mulyadi. Sebab itu banyak yang bilang tenggelam Mulyono berakhir, terbitlah Mulyadi. Tapi kita bilang dulu Mulyono, kini Mulyadi. Saya mulai dengan Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Ya. Ini mau kemana sebenarnya gubernur kita ini? Mau calon presiden tapi kepagian saya lihat. Terima kasih Pak Karni, selamat malam semuanya. Tadi di pengantar Pak Karni menyampaikan sepak terjang Deddy Mulyadi di Jawa Barat yang rada-rada mirip katanya langkahnya dengan Pak Jokowi ketika dari wali kota masuk ke Jakarta, lalu jadi gubernur, lalu jadi presiden. Ya walaupun mungkin gorong-gorongnya sama ya, tapi dari segi latar belakang, karakteristik, kalau kita cermati dengan mendalam, justru banyak sekali juga perbedaan antara Pak Jokowi atau Mulyono dengan Mulyadi ini. Dan sesungguhnya memang ketika Pak Jokowi terpilih di Jakarta, kalau kita coba untuk review lagi, bahwa beberapa faktor Jokowi bisa memenangkan pertarungan justru bukan karena memang menggunakan pencitraan sebagai basis utama untuk mendulang suara. Kalau bahasanya Pak Yusuf Kalla di Agustus 2012 lalu ketika Pak Jokowi menang itu, JK itu sampaikan analisa dia kemenangan Jokowi itu karena memang dosa publiknya sedikit dibanding yang lain. Jadi dosa publiknya itu sedikit dibanding yang lain karena dianggap ketika beliau menjadi wali kota di Solo itu berhasil untuk meminimalisir dosa-dosa publik sehingga ketika masuk ke Jakarta banyak juga orang yang menentukan pilihannya itu di bilik suara Pak Karni. Karena melihat mukanya Alex Nurdin gitu ya, muka yang lain, wah ini jauh lebih polos, jauh lebih merakyat dan lain sebagainya. Akhirnya memilih Pak Jokowi yang akhirnya dia memenangkan pertarungan. Jadi bukan karena mobil SMK ya? Ya mobil SMK kan bagian dari apa ya, bagian dari dinamika berusaha untuk dari berbagai sudut menarik perhatian publik dan itu saya rasa sah-sah saja sebagai orang politik. Dan itu pun sah-sah saja ketika memang Deddy Mulyadi itu juga sebagai gubernur Jawa Barat yang memiliki warga cukup besar, hampir 50 juta ya Bang ya, 50 juta, itu dia ingin panggung Jawa Barat ini coba diperluas agar dia tidak dikenal hanya di Jawa Barat atau Purwakarta. Dan bagi orang politik saya rasa itu suatu kewajaran ya. Ketika seorang gubernur atau kita juga tahu latar belakangnya Deddy Mulyadi itu adalah latar belakang aktivis HMI, yang dia juga sudah melalang buana di dunia politik, sehingga ketika mendapatkan kekuasaan sebagai gubernur Jawa Barat, dia ingin memainkan perannya sebagai orang politik. Dan ini sedang dia lakukan. Jadi peran secara orang politik dilakukan semaksimal mungkin oleh Deddy Mulyadi yang kadang-kadang memang akhirnya itu berdampak pada hubungan antara eksekutif legislatif yang sekarang ini juga akhirnya bersinggungan. Dan secara politis ya wajar aja ketika memang Deddy Mulyadi melihat ini kan tokoh yang dianggap kontroversi ya. Dari Deddy Mulyadi itu menjadi bupati di Purwakarta, Pak Karni, sehingga saya memang ada beberapa kebijakan juga yang kontroversi. Nah mungkin juga menurut saya Deddy Mulyadi merasa bahwa dengan berbagai kebijakan yang kontroversi itu juga bisa juga menstimulus engagement gitu ya, sebagai dia YouTuber dan lain sebagainya,
yang itu kita lihat juga bagian dari dunianya Deddy Mulyadi sebelum dia juga menjadi gubernur Jawa Barat saat ini. Jadi memang ada beberapa hal yang akhirnya menyatu di dirinya Deddy Mulyadi terkait dengan bahwa dia sebagai orang politik menjabat sebagai gubernur Jawa Barat yang masyarakatnya 50 juta lebih penduduknya gitu. Dan juga memang dia sebagai orang yang selama ini memainkan peran media sosial melalui YouTube dan timnya, itu yang sekarang juga dimaksimalkan. Jadi kalau misalnya disampaikan oleh Deddy Mulyadi dibanding kita mengeluarkan anggaran besar untuk mensosialisasikan program-programnya, jauh lebih baik dia menggaji timnya, mengkrit timnya dengan baik untuk selalu memberikan visualisasi agar masyarakat tahu apa yang dilakukan Deddy Mulyadi. Nah ini kan menjadi menarik begini, karena pasti banyak orang berpikir bahwa Deddy Mulyadi mulai colong star untuk masuk gelanggang politik nasional. Nah kalau menurut saya, Deddy Mulyadi melakukan hal-hal yang menurut sebagian orang juga itu baik, itu juga ingin juga dia naik, stratanya naik Pak Karni. Jadi kalau masih kelasnya lokal selama ini Purwakarta, Jawa Barat, kan dia juga mau tuh masuk ke kelas tokoh politik nasional yang juga diperbincangkan seperti misalnya Sandiaga Uno diperbincangkan, dia bisa juga masuk sebagai RI1, RI2, Erick Thohir, Ridwan Kamil dahulu segala macam. Nah sekarang ini kan kayaknya tinggal satu langkah lagi nih Deddy Mulyadi masuk gelanggang itu. Dan dia akan merebut panggung gelanggang politik nasional itu dengan apa yang dilakukan sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang tidak hanya orang Jawa Barat yang bicara soal Deddy Mulyadi dengan kebijakan kontroversinya dalam tanda kutip, sekarang orang Sumatera Barat sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Sekarang orang Sulawesi sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Orang Kalimantan dan lain sebagainya sudah bicara soal Deddy Mulyadi. Sehingga tingkatan popularitas Deddy Mulyadi akan merangkak naik. Dan secara politik itu saya anggap wajar-wajar saja. Siapapun yang berada dalam posisi politik seperti Deddy Mulyadi tentu akan menggunakan semua daya yang bisa diupayakan untuk bisa menarik perhatian publik dan juga coba untuk masuk kepada bagaimana publik bisa simpati dan melihat publik kita. Menurut saya ya dari zaman ke zaman selalu publik kita itu senang dengan sesuatu yang cukup fenomenal. Jadi kalau orang tidak berpikir ini siswa-siswa yang nakal ini dimasukkan ke barak sama dia. Mungkin saya juga waktu sekolah dulu bisa masuk ke barak berkali-kali ini saya saking nakalnya gitu ya. Cuman memang itulah karakter yang memang dimiliki oleh Deddy Mulyadi yang mungkin juga tidak dimiliki oleh tokoh politik lainnya. Nah bahwa memang akhirnya ini menjadi polemik, ada yang KPAI misalnya menyampaikan bahwa ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi hanya sifatnya sementara untuk membangun karakter siswa-siswa nakal. Itu soal lain. Bahwa misalnya ada juga soal dinamika antara DPRD Jawa Barat dengan gubernurnya, itu soal lain. Tapi bahwa memang ada upaya Deddy Mulyadi untuk menaikkan strata politik dia sebagai tokoh politik nasional, ini yang rasa-rasanya bukan bahwa memang Pilpres di 2029 masih terlalu jauh. Mungkin Deddy Mulyadi tidak berpikir Pilpres 2029, tapi bahwa dia ingin melihat publik Indonesia atau rakyat Indonesia melihat bahwa dia sudah layak masuk dalam jajaran yang diperhitungkan menjadi pimpinan nasional ke depan. Entah 2029, entah 2034, entah tidak jadi sama sekali, tapi bahwa Deddy Mulyadi berhasil mengkrit jabatan dia sebagai Gubernur Jawa Barat sebagai untuk menstimulus dukungan publik sehingga dia bisa dikategorikan masuk dalam tataran tokoh politik nasional. Saya rasa itu dilakukan oleh Deddy Mulyadi dengan sangat baik pada sekarang ini. Dan orang terkaget-kaget ya karena belum sampai setahun mungkin Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sudah banyak sekali yang dilakukan yang dianggap kontroversi. Sampai dia dianggap bahwa mengikuti jejaknya Mulyono, misal jejaknya Pak Jokowi. Itu coba untuk masuk gorong-gorong dan lain sebagainya. Dan menurut saya selama itu memang masih digemari oleh masyarakat kita yang cenderung memang secara psikologis masyarakat kita itu senang sekali ya
dengan sesuatu yang terlihat keren, terlihat bahwa berani, terlihat cepat, satset dan lain sebagainya, yang itu sekarang tergambar dari Deddy Mulyadi. Jadi kalau misalnya dia melihat ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang kurang, eksekusi dan lain sebagainya. Bahkan konon katanya memang seringkali juga melangkahi teman-teman di legislatif, termasuk soal APBD dan lain sebagainya. Nah, saya tidak masuk pada persoalan bahwa hubungan antara legislatif eksekutif ini menjadi sesuatu yang sangat serius. Karena memang tidak saja di tingkatan kepala daerah, di tingkatan presiden pun seringkali juga hubungannya kan juga tidak terlalu baik. Apalagi memang di setiap pertarungan atau di setiap kontestasi pasti menghasilkan dukungan politik yang berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan itu melakukan walkout, melakukan kritik, ya harusnya memang itu yang dilakukan sebagai partai politik yang bukan bagian dari Deddy Mulyadi. Jadi rasanya aneh kalau misalnya PDI Perjuangan itu berdiam diri. Jadi itu sesuatu yang menurut saya biasa saja Pak Karni. Sesuatu bukan yang luar biasa seolah-olah bahwa Deddy Mulyadi ini sudah melakukan pelanggaran yang sangat serius gitu. Tapi ini bagian dari dinamika politik kekuasaan yang ada di Jawa Barat. Dan bahwa kita juga memberikan ruang kepada Deddy Mulyadi untuk memperbaiki berbagai hal yang juga dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Ya itu juga harus kita apresiasi bahwa juga ada beberapa hal. Setidaknya memang ada upaya-upaya cepat dari Deddy Mulyadi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat. Nah persoalan bahwa memang nanti di 2029, 2034 bahwa dia memang akan mengikuti jejaknya Pak Jokowi atau tidak, saya rasa memang tidak bisa juga dibandingkan antara Pak Jokowi dengan Deddy Mulyadi dari segi proses politiknya dan juga karakteristik yang dimiliki kedua orang ini saya rasa agak berbeda. Latar belakang pun berbeda. Kalau misalnya memang dunianya Deddy Mulyadi itu dunia aktivis dulu, dia HMI dan lain sebagainya, masuk partai politik dan lain sebagainya, ya yang kita tahu Pak Jokowi kan memang sebenarnya latar belakang pengusaha yang dia akhirnya beralih kepada politik nasional sampai dia jadi presiden 2 periode. Nah ini soal-soal yang menurut saya penting kita cermati langkah-langkahnya Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Bukan berarti juga dia coba untuk merebut politik nasional dalam waktu dekat, misalnya 2029, tapi dia coba untuk mengupgrade dirinya secara politik yang saya rasa sebagai orang politik itu sangat wajar dilakukan. Mungkin saya pun, kalaupun jadi Deddy Mulyadi, saya akan mengerahkan juga potensi yang ada sehingga publik pun tidak sekarang ini kan jangan-jangan kalau sekarang itu terkenal dengan apa itu Bapak Aing. Kan gitu ya, Bapak Aing itu. Jangan-jangan nanti orang Padang juga ngomong Bapak Aing juga ini. Oh ini Bapak Aing kan gitu loh. Atau jangan-jangan orang di Kalimantan Bapak Aing gitu loh. Nah ini kan soal-soal ya sebenarnya ya bagus-bagus saja secara politik. Nah kalau misalnya memang ada juga tokoh politik yang lain atau gubernur yang lain ingin mengambil perspektif lain dengan metode yang lain, ya silakan juga. Kan gitu loh. Ini kan orang seleranya juga beda-beda. Dan sekarang ini kita apapun yang dilakukan oleh tokoh politik kita selalu ada pro dan kontra Pak Karni. Jadi kalau misalnya sekarang dilakukan oleh Deddy Mulyadi juga ada pro dan kontra, saya masih anggap itu suatu kewajaran dalam dunia politik kekuasaan. Dan sampai saat ini saya tidak melihat kejanggalan yang terlalu serius yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Jadi saya masih menganggap bahwa ini bagian dari cara Deddy Mulyadi bagaimana mengupgrade diri dia sebagai tokoh politik nasional. Saya rasa itu Pak Karni. Baik, ternyata ya tidak sesuatu yang aneh lah. Satu yang biasa-biasa saja menurut Saudara Mirdiansyah Semar. Saya ingin tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono. Ya, terima kasih Bang Karni. Memang sangat fenomenal dan menjadi pembicaraan bukan hanya di Jawa Barat tapi di seluruh Indonesia. Jadi kita bangga juga punya gubernur seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setelah dilantik beliau langsung bergerak
Kalau tidak salah beliau langsung membongkar satu bangunan di kawasan Puncak yang katanya tidak sesuai lahannya dengan peruntukannya, lalu menyegel 10 bangunan yang lain di kawasan Puncak juga dan satu di Bandung Barat. Dan itu ternyata penyegelan dan pembongkaran itu bukan kewenangan beliau. Itu adalah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Yang sampai sekarang tidak ada tindak lanjut atau kepastian hukum terhadap 12 bangunan tersebut. Sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Barat bahwa kebijakan KDM, nah, selain Bapak Aing sebutannya KDM. Kebijakan KDM ini menyeluruh, komprehensif, bukan hanya terjadi di kawasan Puncak yang mengakibatkan banjir di Jakarta, di Bekasi, di Depok, tapi juga Kuningan, bicara juga Bandung Barat, Lembang, bicara juga Kabupaten Bandung, Ciwidey, juga kawasan Bandung Utara, dan beberapa kabupaten lainnya termasuk tanah kelahiran beliau di Kabupaten Subang. Telah terjadi alih fungsi yang ugal-ugalan. Lahan perkebunan dijadikan objek wisata, dijadikan villa, dijadikan perumahan, dan sebagainya. Nah, sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan kejelasan yang pasti langkah apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Yang kedua, beliau menggebrak juga terkait dengan rencana bantuan sosial yang dikaitkan dengan KB pria. Beliau memang tidak menyebutkan vasektomi saat itu. Tapi kami anggap bahwa KB pria itu ya identik dengan vasektomi. Nah, tentunya ini menjadi permasalahan karena kami menganggap bahwa rakyat miskin di Indonesia sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan itu amanat konstitusi. Tidak bisa mendiskriminasikan orang miskin berdasarkan syarat-syarat tertentu. Apalagi misalnya pemaksaan kontrasepsi itu bertentangan juga dengan tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua, undang-undang yang mengatur terkait dengan keluarga berencana itu pun ditentang juga. Belum lagi terkait dengan hak asasi manusia dan ulama. Karena apa? Karena 3 kali fatwa ulama melalui MUI itu menyatakan dari tahun 79 kalau tidak salah sampai 2009 3 kali mereka melakukan sidang menyatakan bahwa vasektomi itu haram. Lalu ada pertemuan ulama seluruh Indonesia yang di pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat menyatakan masih sama. Bahwa vasektomi adalah hal kontrasepsi yang diharamkan, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Tidak menimbulkan misalnya kemandulan permanen. Tapi berdasarkan uji klinis, direkanalisasi, disambung kembali ternyata berfungsi kembalinya hanya 30%. Jadi ulama sampai dengan saat ini menganggap bahwa vasektomi itu haram. Nah yang selanjutnya, di Jawa Barat itu tidak ada bansos, Bang Karni. Makanya KDM menyampaikan bahwa bukan bansos tapi bantuan-bantuan yang akan diperuntukkan rakyat miskin. Misalnya beliau saat ini mempunyai program rumah tidak layak huni, lalu listrik masuk rumah. Nah mungkin itu yang akan dijadikan sasaran. Nah tapi sampai dengan saat ini kita belum melihat lagi apa langkah beliau. Tapi saya beberapa kali menyampaikan kalau misalnya beliau memaksa memasukkan syarat KB itu sebagai syarat penerima bantuan di Jawa Barat, maka banyak undang-undang yang dilanggar. Lalu selanjutnya terkait dengan siswa masuk barak militer. Saat ini kita semua tahu KPAI bergerak, teman-teman Komnas HAM bergerak, Wakil Ketua DPR RI Pak Dasko juga waktu itu sempat menyarankan untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Lalu yang saat ini baru-baru ini Gubernur Lemhanas, Kang Aceh yang juga Ketua Golkar Jawa Barat juga menyatakan bahwa siswa masuk barak militer itu tidak ada.
peraturan bahwa anak-anak itu dilibatkan dalam hal yang berkaitan dengan militer. Nah, secara undang-undang, kalau kita melihat ya, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional beserta turun-turunannya, sampai dengan Jawa Barat ini mempunyai Perda nomor 5 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan. Di sana diatur bagaimana pendidikan formal, informal, non-formal, pendidikan yang secara khusus jenis pendidikannya ada sekolah umum, sekolah khusus, dan sebagainya. Maka Perda nomor 5 ini ada turunannya juga. Yang khusus mengatur terkait dengan pendidikan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Perdanya nomor 92 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan khusus, di mana di sana sudah diatur secara spesifik bahwa sekolah khusus itu diperuntukkan untuk anak yang berprestasi dan anak yang mempunyai kekurangan. Salah satu hal yang kekurangan itu selain disabilitas, ya, di sana ada tunarungu, tunadaksa dan sebagainya, ada tunalaras. Tunalaras itu ya mungkin diperuntukkan untuk anak-anak yang tidak bisa berinteraksi secara nasional, berinteraksi secara sosial, ya berdasarkan emosinya. Korban narkoba juga di situ diatur. Maka pemerintah provinsi harus membentuk sekolah luar biasa. Baik yang berbentuk sekolah luar biasa, SLB, maupun SD luar biasa, SMP luar biasa, SMA, SMK luar biasa, dan juga ada sekolah khusus yang penyelenggaraannya secara inklusif di SMA dan SMK. Nah, sehingga dari situ pun sebenarnya sudah terlihat menurut saya bahwa KDM ini tidak memprioritaskan dulu peraturan perundang-undangan yang di tingkat provinsi yang sebenarnya sudah mengatur secara khusus terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Tiba-tiba beliau menindaklanjuti MOU antara Gubernur Jawa Barat dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, MOU-nya berbagai macam, ada di bidang infrastruktur, di bidang irigasi, di bidang electricity dan sebagainya, dan mungkin tindak lanjut dari itu ya kerjasamanya ya pada akhirnya masuk ke pendidikan terkait dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Lalu ditindaklanjuti juga dengan MOU antara Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan Pangdam 3 Siliwangi. Nah, sehingga sampai dengan saat ini ya masih diperdebatkan, tapi beliau jalan terus. Dari yang rencananya 6 bulan sampai 1 tahun ternyata hanya 2 minggu. Dan kemarin kita bisa melihat tayangan di media sosialnya beliau, lulusannya dihadirkan pada upacara Hari Kebangkitan Nasional, mereka berbaris, mereka mengibarkan bendera yang dinarasikan bahwa pendidikan di barak militer selama 2 minggu itu cukup berhasil. Padahal ada sisi-sisi lain. Ada yang pernah menyampaikan misalnya hasil kajian, hasil penelitian, anak-anak yang berkebutuhan khusus atau dibilang bandel, baong gitu kan, pada saat masuk barak tidak juga mengurangi kenakalan mereka. Nah, sehingga ya tentunya siswa masuk barak militer dengan anggaran 6 miliar ya, yang rencananya untuk 2.000 orang, terakhir kami mendengar sudah menghabiskan 3,2 miliar. Dengan jumlah peserta kemarin yang 272 orang. Lalu terakhir mungkin terkait dengan pergeseran APBD atau perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dijalankan sesuai dengan Inpres nomor 1 2025 tentang efisiensi dan juga surat edaran Mendagri nomor 900.1 tertanggal 23 Februari 2025. Intinya pemerintah daerah wajib melakukan efisiensi terhadap anggaran-anggaran
yang bersifat rutin seperti misalnya rapat, seminar, FGD, lalu perjalanan dinas, lalu kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai output yang jelas, kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik. Nah, itu bisa diefisiensikan. Nah, hasil efisiensi itu ada 5,1 triliun dari total 31 triliun. Nah, untuk apa saja? Di surat edaran itu diperuntukkan program-program yang sesuai dengan asta citanya Pak Prabowo. Yang di situ meliputi misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, stabilisasi inflasi, dan sebagainya. Nah, kita melihat Bang Karni, yang dilakukan oleh Pak KDM ini banyak juga memangkas anggaran-anggaran yang sebenarnya berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti misalnya bantuan atau hibah kepada pondok pesantren yang nilainya 153,58 miliar. Kami menganggap bahwa pesantren ini bagian dari prioritas pembangunan terkait dengan masalah pendidikan. Tapi kenapa juga harus dihapuskan hanya menyisakan 9 miliar 250 juta. Lalu misalnya ada 1,7 triliun bantuan keuangan kepada kabupaten kota, beliau pangkas hanya tersisa sekitar 500 miliaran. Nah, 1,2 triliun ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang sebenarnya juga berkaitan dengan asta citanya Pak Prabowo. Misalnya di situ ada TIK. TIK itu untuk sekolah ya, komputer, smartboard dan lain sebagainya. Pak KDM sebelum dilantik menyampaikan bahwa TIK ini jumlahnya terlalu besar, mencapai 700 miliar. Dan tidak semua sekolah membutuhkan TIK, tapi lebih membutuhkan misalnya ruang kelas baru. Oke lah, saya setuju dengan KDM untuk menghapuskan TIK dan prioritasnya kepada ruang kelas baru, WC, kamar mandi, mebeler, dan sebagainya. Tetapi ada program-program atau kegiatan lainnya, misalnya bantuan untuk posyandu. Ada jalan, ada irigasi, dan sebagainya, ada kesehatan dan sebagainya yang sebenarnya menjadi prioritas juga. Lalu misalnya banyak juga ya kegiatan-kegiatan lain yang menurut saya itu juga sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh surat edaran Mendagri tersebut. Nah, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dari mulai pembongkaran sampai dengan perubahan pergub tentang penjabaran APBD, KDM itu tidak pernah bicara dengan DPRD. Adapun pembicaraan di awal memang ya terjadi pembicaraan, tapi terakhir pada saat beliau merubah pergub sampai dengan yang kelima kali, beliau belum menjelaskan kepada DPRD. Begitu Bang Karni. Jadi susah ditebak ya, mau kemana ini Mulyadi. Sekarang bagaimana dengan Ade Armando, politisi PSI? Siap. Ya, jadi ini menarik sekali ya, menilai, saya termasuk orang yang mengagumi Kang Deddy Mulyadi ya. Saya juga sudah buat beberapa konten di YouTube channel saya untuk bicara tentang kenapa kita butuh Deddy Mulyadi. Tapi saya mulai dengan begini dulu. Sekarang ini memang Kang Deddy itu bukan cuma fenomenal, tapi dia juga menjadi sangat populer. Sebagai contoh, saya nggak tahu apakah yang saya tonton ini memang mewakili konten-konten YouTube, konten-konten TikTok secara umum, atau memang karena kebetulan algoritma saya, karena saya udah suka sama Deddy Mulyadi, yang muncul adalah video-video yang cenderung pro sama Deddy Mulyadi. Tapi paling tidak dari yang video-video yang dibuat yang cenderung pro ini menarik karena banyak yang datang dari suara rakyat. Ya. Jadi ada orang-orang, masyarakat biasa yang bilang bahwa, ini dari luar Jawa, dari luar Jawa Barat, yang bilang bahwa Kang Deddy, atau saya minta Pak Kapolri tangkap aja lah Kang Deddy itu, tangkap kirim ke daerah saya, misalnya daerah Aceh katanya. Ganti pimpinan orang Aceh itu, karena Kang Deddy lebih kami butuhkan.
Dari Jawa Timur juga ada orang yang berdiri di depan jalan yang atau daerah yang longsor. Dia bilang, ini nih di sini udah 1 bulan ini longsor ini nggak diperbaiki. Saya minta Kang Deddy ke sini deh. Karena saya yakin kalau Kang Deddy ke sini longsor ini segera dibereskan. Begitu juga ada yang minta agar bahkan Ibu Hovifah yang saya juga hormati itu dikatakan diganti aja lah sama Kang Deddy. Bu Hovifah ini terlalu banyak berpantun ya. Dan ada cuplikan Bu Hovifah lagi pantun gitu ya. Terus dari Jakarta, Kang Deddy inilah gantian sama Pak Pramono. Soalnya Pak Pramono kalau banjir itu cuma lihat dari kejauhan katanya naik helikopter. Ya kan dulu ada tuh videonya itu ya. Yang Rano Karno naik kapal perahu karet ya. Kalau Kang Deddy kan memang kebetulan video-video yang muncul itu, saya nggak tahu ini video baru atau video lama ya. Dia betul-betul ada di tengah-tengah air kan, sampah segala macam. Jadi suka nggak suka, orang tuh lagi terpesona memang dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Apalagi ada video dia yang ngasih tahu anak-anak supaya nurut sama orang tua. Ya. Dan itu betul-betul ketika disampaikan ke anak-anak itu, adik atau anak teman saya cerita, iya loh Dek, dia bilang, dia ngomong panggil saya adik kan. Ketika dikasih lihat videonya Kang Deddy, dia langsung bilang, iya mah, dia akan makan bener lagi gitu ya. Ya, ini mungkin bias saya sebagai pendukung Kang Deddy ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Saya seneng aja. Nah, tapi kemudian kan ada pertanyaan besar ya. Kenapa ya orang itu mengagumi Kang Deddy sementara Kang Ondo menjelaskan secara cukup detail tadi ya. Persoalan-persoalan yang timbul akibat gaya kepemimpinannya Kang Deddy. Saya rasa begini, masyarakat udah capek kali ya melihat pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat atau pejabat yang nggak mau turun ke bawah, nggak ketemu sama rakyat, ngomongnya teori-teori besar, tapi nggak menerapkan apa yang diteorikan itu secara nyata. All of a sudden, datanglah Deddy Mulyadi. Ya, saya harus ingatkan ya, Deddy Mulyadi ini adalah orang yang mula-mula adalah anggota DPRD, terus naik jadi wakil bupati, terus naik jadi bupati, terus mau maju jadi gubernur kalah kan ya. 2018 kalah, tapi dia jadi anggota DPR lagi kan. Ya DPR. Jadi saya mau bilang asam garamnya Deddy Mulyadi ini nggak perlu diragukan lah. Dia emang udah kenal betul nih cara kerja pemerintah, cara kerja DPR, cara kerja DPRD. Dan barangkali dia udah apa istilahnya, udah gak tahan lah. Ya. Kan dia berulang kali tuh bilang, ada rekamannya dia bilang, saya tidak ingin menyatakan persetujuan saya bahwa dia tidak bicara sama DPRD atau DPR ya, DPRD lah. Tapi dia bilang nanti kalau kita ngomong, kali hari pertama, besoknya ngomong lagi, hari ketiga ngomong lagi. Dia ketika bicara tentang pembongkaran di Puncak, itu ujung-ujungnya gak bakal dibongkar dia bilang. Buat saya ini saya akan bilang, tapi masa sih gak ada cara lain gitu ya. Dia kan betul-betul gini, bro, datang dia bilang ini gak benar, langsung. Ya ini kan juga kita sebagai warga negara yang awam nih biasanya memang berpikir, kacau ya pembangunan di Puncak nih ya. Ini orang-orang kaya ini emang seenak-enaknya aja bangun di sini. Ini orang awam nih kan. Nah dia sekarang udah bukan jadi orang awam. Dia datang, dia pejabat, dia gubernur. Begitu dia bilang ini gak boleh, bongkar. Masih orang itu berusaha beradu jawab dengan dia bilang enggak ini dibongkar aja semua. Dan ternyata bukan cuma itu satu. Bukan cuma si tempat wisata itu satu. Tadi Kang Ono menyebut ada 9 atau 10 lainnya ya. Ya ini gaya dia memang begitu. Gaya dia adalah orang yang menurut saya sudah terlalu lama capek dengan birokrasi yang berbelit-belit. Ya udahlah, gue gubernur gitu ya. Ya setuju gak setuju nih ya. Gue gubernur, ya saya punya hak untuk melakukan ini.
Nah, memang efeknya bisa menimbulkan persoalan-persoalan dalam hal hubungan dengan misalnya saja, ya kan kita trias politika eksekutif, legislatif, yudikatif kan. Ini sejajar nih eksekutif sama legislatif. Tapi mungkin dia punya pengalaman dulu ketika di DPRD dan pengalaman ketika di DPR, mungkin juga pengalaman dia di Bupati yang menunjukkan bahwa terabas aja lah ini, disikat aja ini. Mengingatkan saya pada Ahok sebetulnya. Cuman dia lebih dari Ahok nih. Dia betul-betul apa yang dia mau, dia lakukan. Dia ini kalau pakai bahasa apa namanya gaya kepemimpinan, dia adalah orang yang cenderung merasa bahwa dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ini sudah dia pikirkan sejak lama. Dia sudah punya sejak lama rencana-rencana sebagai gubernur ya, untuk melakukan ini dan itu. Mungkin sekali yang tadi kita bicara tentang tempat wisata di puncak tersebut, dia juga termasuk orang yang sudah cukup lama ingin agar ini dibongkar aja. Dan kemudian ketika dia dapat kesempatan dia lakukan. Masalahnya memang orang dengan tingkat kontrol setinggi itu memang punya kecenderungan tidak mendengar. Kecenderungannya adalah semua terfokus pada dirinya. Ini suka tidak suka. Anda boleh setuju, boleh nggak setuju. Tapi dia merasa saya udah tahu nih jawabannya. Jawabannya adalah semua orang, biasanya nih kalau orang yang punya tingkat kontrol yang tinggi, semua orang harus disiplin. Dia bukan tipe orang yang bersedia seperti cerita Pak Jokowi dulu di Solo yang agar sebuah pasar ya kalau nggak salah. Itu dibereskan, di apa? Berkali-kali harus ketemu dulu, berusaha menjelaskan segala macam. Di daerah mana? Klaten. Oh dengan Telaten ya. Pasar Klewer ya betul. Kalau Dedi memang nggak kayak Jokowi, kan tadi saya setuju sama Anda. Nggak begitu caranya. Ya udah, tiba-tiba dia bilang berangkat ke barak militer. Di jalan udah. Ternyata cuma 2 minggu Anda bilang. Memang begitu dia. Kita akan siap-siap saja menghadapi orang yang cara memimpinnya memang begitu. Tapi saya ingin katakan tidak dengan niat buruk dia ini. Niatnya baik. Ya, dia merasa bahwa ini orang-orang kalangan menengah ke bawah mau memperoleh bantuan, ya walaupun tadi Kang Ono sudah sebut di Jawa Barat nggak ada bansos. Tapi bantuan apalah, bantuan pemerintah. Tapi anaknya 9 dia bilang. Ini orang-orang harus dikasih tahu. Ada kan cerita dia yang dia menemukan ada sebuah keluarga yang seorang ibu yang anaknya 11. Dan dia bilang ibu harus ikut keluarga berencana atau suami ibu saya minta vasektomi gitu ya. Gak mau kata ibunya. Buat Kang Dedi ya, ini problem banget ya orang-orang ini. Saya mau bantu Anda, tapi Anda bantu kami dong. Jangan punya anak 9, jangan punya anak 6, anak tuh 2 aja. Maka ketika teman-teman KPAI, Komnas HAM mengingatkan bahwa itu kan mengingkari hak reproduksi. Jawaban Kang Dedi kan kita dengar. Ya kalau gitu apa? Kasih dong saya tawaran. Ngapain harusnya menyelamatkan orang-orang ini? Tapi dia ini adalah orang-orang bermasalah menurut dia. Yang harus kita tangani, harus kita selesaikan. Jadi hatinya tidak dengan jahat menurut saya. Tidak ingin mempersulit hidup orang. Tapi dia hanya ingin agar semua orang merasa bertanggung jawab. Jangan begitu aja punya anak sebanyak-banyaknya. Jadi kalau dibilang oleh MUI bahwa itu haram, dia gak akan peduli itu. Kan dia udah punya masa, kalau kita lihat cerita dia di Purwakarta, dia kan disebut musyrik lah, disebut ya. Ketika dia mempertahankan patung-patung kan, patung-patungnya sampai dihancurkan kan. Tetap aja dia bilang ini justru untuk menghormati kekayaan budaya. Ini kok main haram-haram aja gitu ya. Jadi memang kita akan menghadapi seorang pemimpin yang seperti itu. Tapi kemudian yang penting kita catat, dia itu populer. Saya nonton tuh berulang kali orang yang nantang Kang Ono. Itu pakai bahasa Sunda sih ya.
Kayak Bapak Aing tong dihina gitu ya. Bapak saya jangan dihina dong. Kalau kamu menghina bapak saya, sini ketemu saya. Saya turun tangan, begitu kan kayaknya. Itu saking, ya namanya masyarakat kecil kan ya. Ya cara dia adalah bos kaya dihina nih sama Kang Ono nih. Kang Ono orang kaya dia bilang ya. Nah gue, ayolah kita berhadapan-hadapan. Enggak, saya enggak menganggap itu benar. Itu menyedihkan sih ya. Tapi saya mau bilang bahwa itu ekspresi kemarahan orang ketika si Kang Dedinya itu diserang. Mereka marah. Mereka merasa orang ini udah mengabdikan dirinya buat kita semua. Dia menangnya pas pemilu berapa kemarin? 60-an kan? 68% kan? Jadi kuat banget kan suaranya. Dan saya yakin angka 68% itu datang dari orang-orang yang terkesan dengan cara kepemimpinan Kang Dedi selama sebelumnya. Wakil DPRD ingat ya, wakil bupati, DPR. Sekarang jadi gubernur. Dan dia jadi gubernur juga sebagian orang yang bilang, ini intervensi Tuhan nih. Kenapa? Kan seharusnya yang maju si ini siapa? Ridwan Kamil. Tapi Ridwan Kamil dipindahin ke Jakarta. Dapatlah Deddy Mulyadi di situ. Ternyata sangat populer. Jadi kita harus saya cuma mau bilang ya, kita harus memahami Kang Deddy itu dalam figur semacam itu. Dia semacam datang sebagai seorang penyelamat ya, dengan gaya yang memang out of the box. Dia sangat percaya pada dirinya, dia percaya bahwa semua itu harus dilakukan dengan cara yang cepat, praktis. Kan di majalah Tempo bikin apa, bocor halus ya. Bocor halus kan bilang Kang Deddy ini cenderung mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya cuman kayak indah di permukaan. Tapi sebetulnya tidak menjawab akar masalah dan tidak akan bertahan lama. Yang marah ke Tempo banyak banget. Bikin video lagi. Saya nggak terlalu suka sama gaya-gaya apa namanya cancel culture kayak begini ya, mengutarakan kemarahan lewat medsos, marah-marah. Tapi memang mungkin gini, majalah Tempo dan juga Komnas HAM dan juga KPAI ya namanya, itu menurut saya cenderung elitis. Misalnya bicara tentang hak reproduksi gitu ya. Ya menurut saya buat masyarakat umum sih, what the gitu ya. Apa sih ini ngomong hak reproduksi? Ini udah jelas-jelas kok ini untuk bantu kita. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Dari dulu betul kata Anda, dia itu kontroversial. Dia pernah melarang orang pacaran ya. Pacaran. Bupati tentang apa? Jadi saya baru dengar nih. Dia bikin peraturan tentang puasa Senin Kemis. Belum tentu juga jalan ya. Ya udah, ini nanti boleh cerita lagi. Tapi Anda lihat betapa out of the box-nya dia. Ya. Nah, saya sih menyarankan Kang Ono diajak ngomong, duduk sama-sama. Sudah Bang. Oh, sudah. Jadi kemarin kita sudah rapat pimpinan DPRD dengan ketua-ketua fraksi, walaupun saya nggak hadir karena di Jakarta. Makanya besok ini rapat paripurna, mudah-mudahan beliau bisa hadir. Amin. Dan dia bisa hadir, Anda bisa hadir, dan disampaikan langsung. Dan saya pikir clear kalau beliau meminta maaf lah, karena kan beliau sempat juga di media sosialnya meminta maaf, banyak yang marah termasuk DPRD, nanti ke depan kira-kira ya sesuai aja lah hubungan komunikasi yang baik, saya pikir clear lah. Berarti benar Pak Karni, tadi kan di awal saya bilang ini biasa aja, dinamika legislatif dengan DPRD dengan gubernurnya. Itu tadi Kang Ono sampaikan, besok paripurna, jadi kalau misalnya Kang Dedi atau KDM tadi dibilang Bapak Aing, jadi kalau misalnya memang besok minta maaf ya sudah clear. Jadi maksud saya bukan sesuatu yang sangat serius kan soal itu. Tapi bahwa yang sangat serius itu bagaimana melihat sepak terjang Bapak Aing ini secara politik. Jangan-jangan besok yang pakai
ikat kepala Jawa Barat itu topong ya, topong nama itu. Totopong. Jangan-jangan pakai totopong itu nanti dari Madura sana udah pakai totopong tuh, Bang Karni. Semua putih-putih semua nih. Jadi kita lihat kalau dulu misalnya Pak Jokowi baju kotak-kotak kita temukan di mana-mana. Besok kita ke Makassar tiba-tiba ada yang pakai totopong. Padahal itu ikat kepala Jawa Barat yang dipakai sama Deddy Mulyadi sebagai memang penguatan karakter dia agar mudah dikenal publik bahwa ini Deddy Mulyadi yang pakai totopong putih dengan baju serba putih. Nah ini kan penguatan secara politik, itu yang jauh lebih serius kayaknya Pak Karni. Boleh saya tambahkan dikit? Ini, nah salah satu masalah, ini kita ngomong teori ya. Sebetulnya pemimpin, kan dia disebutnya sebagai pemimpin populis ya. Orang yang berorientasi pada rakyat gitu ya. Tapi biasanya memang orang-orang semacam ini punya kecenderungan untuk tadi take control. Kontrolnya ketat. Dia memaksa orang untuk mengikuti disiplin yang dia lakukan. Itu umumnya begitu. Sehingga catatannya terhadap pemimpin semacam ini biasanya adalah dia harus dikontrol. Harus ada yang kontrol. Harus ada yang berani menyampaikannya. Dan dia sendiri harus diingatkan untuk power tends to corrupt itu. Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Kita nggak pengen dong Kang Deddy ini setelah di awal begitu mengagumkan, tapi saking dia merasa nggak bisa dikontrol oleh siapapun, kemudian menjadi seorang pemimpin yang barangkali korup ya. Nah dalam hal ini saya sih termasuk orang yang menganggap bahwa teman-teman DPRD, saya ini orang Jawa Barat Kang. Ya, tapi memang saya kebetulan waktu itu milihnya Kang Deddy ya, Kang Deddy Mulyadi. Karena ya tentu saja kenapa dia. Nah tapi apa yang dilakukan oleh PDIP dengan walk out, menurut saya apa iya itu pilihan yang paling bijaksana lah. Ya Bang gini, kan disampaikan juga oleh juru bicara fraksi PD Perjuangan. Apabila gubernur tidak membutuhkan DPRD, maka ya, kami walk out kan gitu. Karena sebelumnya KDM menyampaikan bahwa ya tadi, buat apa diskusi dengan DPRD, dan bukan hanya sekali itulah. Dan memang selama KDM ini bergerak, memang para pendukungnya ini memframing bahwa DPRD ini ya tidak bisa apa-apa kan gitu. KDM lari 10 langkah, nah DPRD baru 1 langkah kan itu. Nah makanya memang gini, pada saat walkout itu menjadi akhirnya pembicaraan publik nasional, paling tidak PD Perjuangan ingin mengingatkan bahwa gubernur ini tidak bisa sendiri. Toh buktinya pada saat beliau ingin menyampaikan terkait dengan pembahasan peraturan daerah, toh dengan DPRD juga. Nah sehingga ke depan seyogianya setiap pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus melibatkan DPRD, ya dilibatkanlah. Seperti misalnya masalah tadi perubahan peraturan gubernur ya. Memang di SE itu cukup diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Tapi pada saat itu pimpinan meminta rekapitulasi rincian hasil efisiensi dan rincian hasil realokasi yang sampai dengan saat ini belum diberikan. Jadi menurut saya dengan KDM yang gercep seperti itu tidak juga meninggalkan regulasi yang mengikat beliau sebagai kepala daerah. Gitu Bang Ade. Baik. Ya, kita baru nonton. Jadi kalau dibilang tadi bahwa ini apa tindakannya itu yang paling baik menurut Ade Armando, ya kita lihat perjalanan ke depan. Jangan kita terkelabui. Kenapa? Karena politisi dan pesulap itu sama-sama pintar dalam melakukan sesuatu yang orang tidak perhatikan itu, tapi dia melakukan yang lain. Tapi yang dia lakukan A, tapi dia melakukan B. Jadi dia pintar sekali mengalihkan perhatian. Apa iya ini
Atau jangan-jangan ini kamuflase aja. Ben Akri, novelis Nigeria. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang betul, gilirannya Rudi S. Kamri, praktisi komunikasi publik. Baik, terima kasih Bang Karni. Terima kasih juga, selamat malam para teman-teman narasumber. Saya disclaimer dulu bahwa saya itu sebetulnya awalnya penggemar KDM. Pada saat beliau muncul di Purwakarta, menjadi wakil gubernur, wakil bupati, kemudian jadi bupati, saya melihat orang ini yang menarik. Seorang yang mempunyai style kepemimpinan yang unik waktu itu. Nah, tapi begitu waktu berjalan sampai menjadi anggota DPR gitu ya, beliau begitu mengintervensi kasus Vina begitu dalam gitu ya. Saya berpikir waktu itu sebelum beliau mencalonkan jadi calon gubernur, wah ini kelihatannya untuk investasi elektoral. Dan ternyata benar, dan kita tahu masyarakat kita suka yang seperti ini. Suka hal-hal seperti ini. Pemimpin yang sangat familiar turun langsung ke rakyat, kemudian menyapa langsung rakyat dan masuk ke jantung permasalahan masyarakat. Itu yang disukai oleh rakyat kita sekarang ini. Elektabilitas masih menjadi tolok ukur. Nah, yang berikutnya pada saat sudah menjadi gubernur, langkah-langkahnya sudah mulai serba terlalu ini. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa sosok Deddy Mulyadi ini adalah orang yang sangat paham tentang kekuatan media sosial. Dan dia mengkapitalisasi kekuatan media sosial untuk kepentingan elektoral dia, kepentingan pekerjaan dia, dan itu dilakukan dengan sukses. Salah satu situs atau akunnya dia di YouTube itu sudah mencapai 7 juta subscriber itu. Itu luar biasa. Dan bukannya satu akun, ada beberapa akun yang lain. Konon penghasilan menurut sumber Tempo sudah miliaran ini Kang Ono. Jadi ya sama dengan Mas Adi Armando mungkin ya. Sudah miliaran gitu penghasilannya. Wah. Jadi satu hal bahwa selepas daripada kontroversi-kontroversi yang dilakukan mulai dari barak militer, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kani. Karena itu sama dengan apa yang saya buat konten beberapa hari yang lalu bahwa mungkinkah seorang Deddy Mulyadi akan seperti Jokowi pada akhirnya gitu. Pada saat saya membuat konten itu dihajar habis-habisan. Karena kelihatannya teman-teman dari Jawa Barat ini Kang Ono, itu begitu fanatik terhadap pemimpinnya. Dulu pernah itu saya vitamin itu Mas. Apa? Vitamin, dihajar vitamin, vitamin itu. Kami sudah kebal seperti itu. Pada saat kami dulu mengkritisi Ridwan Kamil pun juga sama. Sampai akun Instagram saya diserbu habis-habisan, akhirnya gone with the wind, hilang. Tapi itu salah satu fenomena menarik dari teman-teman saya di Jawa Barat. Sama juga dengan pendukung KDM ini. Pada saat padahal saya tidak mengkritisi, hanya mengkhawatirkan. Gitu ya. Jangan sampai dia layu sebelum berkembang. Karena ini baru berapa bulan, belum ada 100, sudah 100 hari Pak? Belum 100 hari. Jadi jangan sampai dia pemimpin yang sangat potensial ini layu gitu. Tapi itu pun saya diserang habis-habisan. Ini Rudi S. Kamri dibayar Ono Surono. Wah, saya malam ini mau nagih dia ini. Padahal saya belum pernah ketemu, baru malam ini ketemu Kang Ono Surono ini. Tapi itu gak apa-apa. Artinya begini, yang ingin saya sampaikan bahwa kekuatan media sosial itu benar-benar dimanfaatkan oleh Deddy Mulyadi dengan segala cara. Dengan menabrak semua aturan, menabrak semua pakem-pakem yang ada gitu loh. Saya kemarin mencermati bahwa saya setuju dengan Kang Mardiansah Semar ya, bahwa hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu dinamika biasa. Saya melihat
walkoutnya PDI Perjuangan ya biasa-biasa saja. Dan itu harus ada balancing power yang dilakukan. Kalau tidak semakin bahaya. Sebagai praktisi komunikasi publik saya melihat bahwa tipikal pemimpin seperti Deddy Mulyadi itu memang narsis, agak narsistik kelihatannya. Dia akan selalu pengen menjadi sorotan publik. Dan dia selalu sadar bahwa apa yang saya lakukan itu harus mendapatkan atensi yang luar biasa dari masyarakat. Makanya dia tahu persis tentang psikologi masyarakat yang suka dengan hal-hal yang gebrakan-gebrakan yang tidak dilakukan oleh pemimpin terdahulu. Saya sependapat dengan Mas Hadi tadi bahwa ya mungkin masyarakat sedang jenuh dengan kakunya birokrasi di negeri ini. Itu yang dimanfaatkan benar oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ini beliau sekarang jadi gubernur. Dia sekarang menciptakan dirinya sebagai seorang Superman. Gitu. Tidak membangun super team. Dia ada wakil gubernur. Mohon maaf dengan segala hormat, sampai detik ini saya belum tahu nih, wajah wakil gubernur Jawa Barat seperti apa gitu. Apa yang dikerjakan, pembagian tugasnya seperti apa. Nah nanti Kang Ono yang akan menceritakan ini. Ini diberikan seperti itu. Bahkan dia menabrak aturan, bukan kewenangannya pun ditabrak, kasus yang di puncak misalkan. Kemudian dengan DPRD dan sebagainya. Tapi satu hal yang perlu saya beri catatan bahwa fenomena Deddy Mulyadi ini pernah ada beberapa tahun yang lalu. Ini juga dilakukan oleh seorang Jokowi. Pak Jokowi melakukan hal yang sama. Turun ke gorong-gorong, melakukan langsung belusukan kemana-mana gitu. Hanya ada pembeda antara seorang Jokowi dengan Deddy Mulyadi. Jokowi lebih kalem, bisa mengendalikan diri dan tidak reaktif. Kalau Deddy Mulyadi ini sangat reaktif. Ini mungkin salah satu kelemahan dari Deddy Mulyadi menurut saya. Kalau dia mau belajar dari seorang Jokowi atau mengcopy paste seorang Jokowi yang bisa mengkapitalisasi investasi dukungan ke masa depan gitu, dia harusnya mengendalikan diri untuk tidak reaktif, terlalu reaktif dalam banyak hal. Diserang KPAI dia langsung defensif dan sebagainya. Harusnya tidak, harusnya didengarkan dulu, jangan menabrak. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah, saya sebagai penggemar kritis dari Deddy Mulyadi agak khawatir ini. Apakah Deddy Mulyadi nanti bisa seperti Jokowi? Ya mohon maaf bagi pendukung Pak Jokowi ya. Karena saya dulu juga pendukung Pak Jokowi seperti Kang Ade Armando. Jadi dulu saya ingatkan juga bahwa kami dulu bau-membau menolak 3 periode. Ingat kan? Karena kami pikir Pak Jokowi itu sama dengan kita. Tapi menurut elit-elit teman-temannya Kang Ono, ternyata Pak Jokowi yang menginginkan. Ini satu perdebatan yang lain. Kami dulu mempercayai bahwa SMK itu benar ada. Sudah dipesan 6.000 unit, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa IKN itu ada investor yang sekian ribu investor yang antri, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa pada saat Pak Jokowi mengatakan anak-anak saya tidak ada yang mau berminat di bidang politik. Ternyata semua anak menantunya masuk di politik. Saya ingatkan lagi, dulu Pak Jokowi mengatakan beberapa bulan itu, bulan Maret 2023 kalau tidak salah, tidak mungkin anak saya menjadi calon wakil presiden. Baru 2 tahun menjadi wali kota, enggak logik katanya. Tapi beberapa bulan kemudian berubah. Nah, inkonsistensi seorang Jokowi yang akhirnya ujungnya pada putusan MK nomor 90, saya tidak ingin terjadi kepada Deddy Mulyadi. Karena sebetulnya dengan... Tapi tunggu dulu, sadarnya kapan? Sadarnya... Setelah berseberangan Pak Karni, setelah berseberangan Pak Karni, ini kan soal positioning ini. Ya. Jadi kalau Kang Rudi masih bersama-sama Pak Jokowi nggak terungkap juga ini. Enggak, kalau saya setelah mobil SMK itu nggak ada, udah nggak percaya. Makanya saya tanya, jangan-jangan terlambat banget. Ya.
Oke, saya sudah sampaikan, saya termasuk tobatnya yang agak terlambat gitu. Jadi saya tobatnya 2023. Jadi saya udah ngaku sama Mas Rocky Gerung waktu ketemu di UI waktu itu. Saya tobatnya telat gitu. Tapi kalau Bang Adi gak tobat-tobat kayaknya. Enggak. Tapi dia masih sahabat saya. Oke. Satu hal lagi kembali ke Kang Deddy Mulyadi. Kita berharap malam ini itu saya memberikan masukan jangan sampai mengulang seperti itu. Karena apapun terjadi, mohon maaf kepada teman-teman pendukung Pak Jokowi bahwa luka yang ditimbulkan oleh seorang Jokowi itu begitu dalam. Yang akhirnya meskipun secara hukum itu debatable tapi menuai badai dari hukuman sosial, posisi anaknya dikuyo-kuyo, Pak Jokowi juga dikuyo-kuyo sampai macam-macam hal yang masalah ijazah dan sebagainya. Itu adalah buah yang ditebar Pak Jokowi selama ini. Jadi saya berharap waktu itu bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak melakukan hal seperti itu. Makanya pada malam ini saya memberikan saran, satu, kalau mau copy paste pakai teori ATM, amati, tiru dan modifikasi. Jangan sampai sama plek dan nanti jatuhnya juga sama. Dan satu lagi yang penting, Pak Deddy Mulyadi ini kecepatan menurut saya. Kecepatan terlalu gerusa-gerusu sehingga mudah sekali ditebang, dikritisi oleh lawan-lawan politiknya. Kalau menurut saya, melihat sebagai pengamat politik ada teman-teman yang hebat ini bahwa fenomena pemimpin yang hanya berdasarkan elektabilitas itu berbahaya untuk masyarakat masa depan. Bagi saya harus kita kritisi, harus kita berikan masukan. Ya, saya titip kepada Kang Ono karena di sana beliau mempunyai tugas. Tapi tugas kita sebagai praktisi komunikasi publik harus mengingatkan bahwa ada hal-hal yang harus dikritisi. Jangan kita biarkan pemimpin itu terjerumus untuk sesuatu hal yang tidak terlalu penting harusnya. Jadi saya berharap Kang Deddy Mulyadi tidak terlalu berlebihan. Karena menurut saya yang serba terlalu itu tidak bagus. Yang biasa-biasa saja. Sadarlah bahwa ada wakil gubernur yang menjadi partner. Sadarlah bahwa ada DPR yang menjadi harus tempat diskusi. Dan pernah saya kritis satu hal. Otonomi daerah kita itu kan bertumbuh di tingkat 2 kabupaten kota. Saya sering melihat, sering menyaksikan, tolong dikoreksi kalau saya salah Kang Uno. Kang Deddy ini terlalu masuk pada wilayah-wilayah di kabupaten kota yang seharusnya adalah kewenangan bupati atau wali kota gitu. Kasus Bogor misalkan. Waktu kasus Bogor yang menerima masalah menjelang lebaran waktu itu ya. Yang ada orang yang THR waktu itu ya. Ya, itu membagikan uang kompensasi kepada angkot-angkot yang tidak boleh beroperasi. Iya, itu menurut saya sudah melampaui kewenangan dia sebagai gubernur. Jujur aja kekuatan inti dari kepala daerah itu sebetulnya di bupati wali kota sebetulnya. Nah, ini yang belum menurut saya kurang disadari dan mungkin saya melihat bahwa secara psikologis bupati wali kota juga tidak terlalu nyaman. Tapi kan melawan Deddy Mulyadi yang sangat populer, itu agak diperhitungkan juga oleh mereka. Jadi mereka ya menahan diri. Tapi kan ini tidak sehat. Jadi ke depan saya berharap Kang Deddy Mulyadi mulai menahan diri ya karena saya masih berpikir positif bahwa niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Bukan dengan menerabas semua aturan, bukan dengan menciptakan dirinya menjadi Superman, tapi harus membangun super tim sehingga Jawa Barat ini menjadi daerah yang subur, makmur, sejahtera. Karena apa? Harus saya kasih garis bawah loh. Jawa Barat ini masih menjadi daerah yang termiskin nomor 2 di Indonesia. Sekarang ini, di Jawa menurut saya. Setelah Jawa Timur kalau nggak salah. Nomor 2 ya Kang Uno ya? Ya itu yang saya baca begitu. Koreksi kalau saya salah, tapi masih banyak teman-teman yang harus disejahterakan gitu. Tapi satu hal yang harus kita akui sebagai saya praktisi komunikasi publik, Deddy Mulyadi ini sadar betul bahwa kalau dia mau melompat ke tahun 2029 gitu, Jawa Barat ini lumbung suara yang luar biasa hebat karena terbesar di Indonesia. Tapi menurut saya jangan terlalu terburu loncat-loncat.
kuatkan kepemimpinan Deddy Mulyadi di Jawa Barat, kalau perlu 2 periode atau apalah gitu ya. Jangan terlalu terburu-buru lompat ke atas, kalau sering lompat itu jatuhnya terlalu sakit menurut saya. Dan Kang kita Deddy, punya pengalaman yang ada. Kang Deddy bilangnya sih enggak, 2029 Ya. enggak kan dia bilang ya? Ya insya Allah seperti itu. Tapi saya menggarisbawahi omongan Pak Karni. Kadang-kadang politisi dengan magician itu agak sulit ditebak arah pembicaraannya kemana. Jadi saya kira itu aja Pak Karni. Baik. Terima kasih. Baik. Sekarang saya ke Wakil Ketua Umum Projo, Predi, Alek Damarix. Ya, terima kasih Bang Karni. Saya nggak tahu diundang di sini karena saya pendukung Jokowi atau karena jadi memang Projo di Jawa Barat juga bersama Kang Deddy Mulyadi ya, ikut berjuang dan memenangkan Kang Deddy Mulyadi. Jadi saya menambahkan apa lagi perbedaan Pak Jokowi dengan Kang Deddy, ada satu lagi menurut saya. Menurut saya Kang Deddy itu emang konten kreator emang dia. Konten kreator, dia memang menyiapkan konten untuk, dia tahu persis lah apa yang harus dia lakukan. Tetapi saya jujur menilainya masih hal yang positif. Ya, jadi sejak dia sebelum jadi gubernur, katakanlah itu memang disiapkan untuk beliau menjadi gubernur. Tetapi kenapa dia disukai, fenomenal, dicintai rakyat sebelum waktu dia menjadi anggota DPR, memang sudah langsung ya, katakan konten-kontennya itu memang langsung bersentuhan dengan rakyat ya. Jangankan seorang pejabat seperti Kang Deddy ya, konten-konten di TikTok, di medsos yang bagi-bagi uang saja itu rame banget ya, yang suka. Apalagi seorang pejabat datang tiba-tiba bagi duit kepada nenek-nenek, kepada anak yang tidak sekolah, dipanggil disekolahkan. Jadi beliau tahu persis ya apa yang disukai oleh masyarakat. Nah, setelah beliau jadi gubernur ya, ini konsisten, beliau konsisten dan sama, tahu persis. Jadi apa yang duluan disentuhnya, saya lihat ibu-ibu ini, Bang Karni. Ya, pertama ibu-ibu ini, kalau saya nggak salah waktu itu kebijakan termasuk itu loh, yang nggak boleh studi tour itu loh. Itu kan sangat senang itu ibu-ibu yang katakanlah ekonominya terbatas anak-anak sekolah itu ya, Bang Karni. Jadi sangat senang. Kemudian ya yang sekarang, zaman sekarang kan membesarkan anak, mendidik anak itu kan ya makanya laku tuh parenting itu, Bang Karni. Jadi apa ya, dengan Kang Deddy bicara tidak menggunakan handphone ke sekolah, dilarang, itu kan menjadi kebijakan ya. Ya. Bahkan di tingkat pusat saja kita belum berani untuk itu. Tapi Kang Deddy, ini nih orang tua ini banyak yang mentok dengan penggunaan handphone ini, penggunaan TikTok, medsos ini oleh anak-anak, kan begitu. Kang Deddy langsung mengeluarkan peraturan. Kalau di sekolah nggak boleh, demikian juga sepeda motor, kan begitu. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan ya, ibu-ibu senang, kan begitu. Kemudian, nah yang bicara tadi pembersihan kali, termasuk Puncak, kemudian bangunan-bangunan di bantaran kali di Bekasi dan lain-lain. Itu momentumnya pas setelah Jakarta dilanda banjir yang begitu dahsyat, datang seorang Deddy Mulyadi dengan hero-nya itu ya, Puncak dibenerin, Bekasi kali-kalinya bangunan semua diberesin, semua orang wow gitu loh. Ya, tidak jelas Kang Deddy ini
ya kalah, Pak Jokowi kalah atraktif dengan Kang Deddy nih. Ya kalau tadi Bang Ade ngomong Ahok, bahkan ya Ahok itu udah atraktif, apalagi Pak Jokowi masih kalah memang kalau dari sisi atraktifnya. Kemudian nah ini tadi juga tentang membina anak, seperti saya katakan ya Bang Karni ya, ini apalagi anak-anak remaja, ini orang tua banyak sekali kewalahan. Ya banyak sekali kewalahan mendidik anak-anak remaja ini. Jadi ketika dikeluarkan kebijakan bawa ke barak, ya tentu Kang Deddy juga pinter kan, enggak sekonyong-konyong langsung ditarik dibawa ke barak, enggak kan. Dia minta persetujuan itu orang tua, sehingga argumen apapun menyerang beliau, dia tinggal jawab, itu disetujui orang tuanya kan begitu kan. Jadi dia backup dirinya. Tapi yang paling penting adalah orang tua itu merasakan manfaatnya. Anaknya dididik di barak, oke lah mungkin ada 1-2 case, tapi Kang Deddy kan bilang, ya Kang Deddy bilang ini tidak akan berhenti di dalam berapa ini 2 minggu, 3 minggu, akan 6 bulan, ya 1 tahun akan dipantau terus. Ini semacam wajib lapor kepada mereka itu ya, diberikan wajib lapor. Saya rasa ini juga kebijakan yang menarik menurut saya, makanya persis tadi banyak daerah-daerah lain itu ya pengen menduplikasi seorang Kang Deddy ini menjadi kepala daerah di tempatnya masing-masing. Semua udah sekarang gila-gila Kang Deddy. Ada Bang Rocky Gerung ini, ibu-ibu semua udah ngomong begitu. Kang Deddy anak saya gitu loh. Jadi memang luar biasa fenomena Kang Deddy ini. Kemudian juga kebijakan menurut saya yang membuat masyarakat Jawa Barat itu juga sangat katakanlah mencintai Kang Deddy. Nah, logika yang dibangunnya khususnya ini Kang Ono ya, yang itu loh apa? Membangun jalan infrastruktur yang disesuaikan dengan PAD dari PKB. Logikanya kan nyambung ya. Jadi berapa pajak kendaraan bermotor itu, udah lu balikin dong bangun jalan kan begitu. Jangan lu buat kemana-mana apalagi buat dana buat anggaran rapat-rapat. Jadi oh iya masyarakat dihitung-hitung, wah selesai nih jalan se-Jawa Barat kalau kita gunakan apa pajak dari kendaraan bermotor itu untuk membangun jalan atau infrastruktur se-Jawa Barat ini. Nah kemudian yang mau tadi juga saya juga sempat berpikir seharusnya seorang gubernur memang setahu saya memang tidak bersifat komando ya kepada kepada bupati maupun wali kota. Cuman saya lihat lagi itulah pintarnya Kang Deddy ini. Jadi substansi-substansi yang dia kritik, yang dia sampaikan atas kepala-kepala daerah tingkat 2 itu, yaitu kembali tadi, substansinya benar dan disukai masyarakat. Contoh, ya kayak Luki, ya melanggar peraturan pula dia kan, jadi dibenarkan oleh masyarakat. Jadi sekali lagi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy itu walaupun memang di satu sisi kontroversi, tapi dia tahu betul bahwa yang dia lakukan itu disukai masyarakat. Nah, ini saya melihat memang tapi tidak bisa sepakat juga dengan Kang Ono tadi, tidak bisa ya semua dikangkangi. Ya, tidak bisa seenak-enaknya saja, tetap saya lihat memang pengawasan tetap harus dilakukan, ya namanya kepala daerah pengawasannya DPRD kan. Kemudian hukum itu sendiri, peraturan itu sendiri. Menurut saya justru teman-teman DPRD ya harus kenceng, harus teriaknya kencang dalam konteks pengawasan. Ya, harus dikencengin supaya jalannya ini jalannya ya benar lah kan begitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
banyak juga tidak semua pemimpin, Bang Adi, tidak semua pemimpin yang populis itu juga berhasil. Tadi Bang Kamri mengatakan kalau bisa dia jangan seperti Pak Jokowi. Justru saya melihatnya kalau Kang Deddy bisa seperti Pak Jokowi, bangsa ini sudah mempunyai 2 orang yang luar biasa kan untuk bisa membangun republik ini, kan begitu. Pertanyaannya, bisa nggak Kang Deddy seperti Pak Jokowi? Kan begitu. Wajar Bang Kamri, kan di sini pendukung Jokowi kan. Ya, jadi tapi kembali parameternya harus ada, ya. Parameternya harus ada. Apa parameternya? Katakan untuk Jawa Barat kan jelas. Tadi cerita atau saya juga nggak tahu apa yang Jawa Barat, apa yang Jawa Tengah ini yang termiskin ini. Jelas ya, kemiskinan di Jawa Barat selama kepemimpinan Kang Deddy ya memang harus turun drastis. Jadi bukan hanya bantuan kepada 1-2 orang yang dikontenin itu, tetapi secara statistik kepemimpinan harus turun. Kemiskinan harus turun, dan inilah yang nanti bisa menjadi parameter. Kemudian juga ya seiring itu kesejahteraan rakyat Jawa Barat ya, juga ya pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ya juga harus meningkat. Jadi saya rasa parameternya juga harus terukur sehingga tidak untuk mengkritik Kang Deddy itu seperti saya bilang tadi, selain memang karena itu kewenangan DPRD dan peraturan perundang-undangan, jadi masyarakat juga harus dicerdaskan dengan parameter-parameter yang saya bilang tadi itu. Jadi jangan hanya mengkritik tapi tidak substantif, tapi kritiklah Kang Deddy dengan silahkan misalnya bisa diperbandingkan, kan banyak bisa Kang Ono tadi udah banyak lah menyampaikan, tapi sampaikan kepada publik logika yang masuk akal ya, yang justru bisa men-challenge kebijakan katakanlah kebijakan jangka pendek Kang Deddy. Demikian dari saya, Bang Karni, terima kasih. Baik, sekarang kita dengarkan Rocky Gerung. Oke, terima kasih Pak Karni. Saya agak tertipu malam ini. Karena saya nggak baca lagi judulnya, saya iyain aja ILC. Karena hari Senin lalu saya diskusi panjang dengan Pak Karni. Saya bilang dalam diskusi itu, Pak Karni berupaya untuk memahami keadaan opini publik menyangkut pemaksulan Gibran. Lalu saya bilang tidak perlu melewati proses konstitusi. Pak Harto jatuh tidak melalui proses konstitusi kok. Tapi dibisikin bahwa rakyat udah nggak percaya. Lalu Pak Harto percaya bahwa rakyat tidak lagi percaya pada dia. Lalu dia kata saya mundur. Saya bilang ikuti aja hal yang sama dengan saudara Gibran. Bahwa rakyat udah nggak percaya. Karena itu pembicaraannya, lalu Pak Karni bilang kita bahas ya hari Rabu. Saya iyain. Ternyata beda sama sekali. Padahal ada pepatah Latin bilang in vino veritas. Di dalam anggur ada kebenaran. Ternyata mungkin terlalu banyak wine malam itu. Tapi oke lah, akhirnya saya mau sambungkan aja nih karena harus akhirnya mengucapkan sesuatu. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM, King Deddy Mulyono. Jadi kemudian Kang Deddy bilang belum bisa karena lagi menstabilkan administrasi. Saya bilang ya serah, tapi bukan saya minta, saya diundang itu dan dia bersedia. Oke. Coba kita lihat ya apa yang saya ikuti apa yang kalian ucapkan tadi itu. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan
membangun public opinion dari Kang Deddy. Karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik. Tetapi dengan logika yang kuat gitu. Sehingga bisa dibantah retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando. Bicara tentang mengajar teori komunikasi itu. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Apa namanya deh ya? Society of the spectacle. The society of the spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu. Ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri. Yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mau ukur, visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir. Apa istilahnya deh? The docile body. Tubuh yang didisiplinkan. Yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa enggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya itu. Kan pikiran enggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada emak-emak yang bilang, oh bagus anak gue masukin di situ tuh. Supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor. Lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal sebetulnya. Saya nggak ada problem dengan itu. Tapi metodenya itu dikonsumsi oleh publik akhirnya. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Dari zaman Pak Jokowi yang saya kritik terus. Saya nggak kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita yang mengkonsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa bertahan. Menurut apa? Lempar-lempar hadiah. BLT, gorong-gorong, segala macam tuh. Itu kan jualan kedangkalan. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya. WHO bilang
World Bank bilang memang masih 78, Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita. Selama 10 tahun Pak Jokowi 78 terus. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logikanya begitu. Jadi bagaimana mungkin kita mau upload sesuatu di dalam bentuk yang visioner. Kalau yang dihasilkan adalah visualisasi, bukan konseptualisasi. Itu soalnya di situ tuh. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ kok. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang ide itu. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Jawa Tengah sama aja. Artinya Indonesia nggak maju-maju, ukurannya jelas. Tidak bertambah IQ kita. Padahal itu yang diperlukan untuk compete. Duel dengan anak muda Eropa, anak muda Taiwan segala macam. Yang kita sebut bonus demografi. Itu juga yang menyebabkan kita seolah-olah ada dalam rasa malas untuk mengkritik. Saya mengkritik terus menerus. Tapi ya saya bicara aja, nggak ada soal kan. Tapi kemudian buzzer, serbu Rocky Gerung. Rocky Gerung cerewet. Rocky Gerung mulutnya nggak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dia jomblo. Buset. Itu kedunguannya begitu. Padahal ada yang punya keluarga tetap dungu. Sebagai raja. Jadi kita mau bikin renungan, ini kebetulan 21 Mei hari reformasi. Untuk melihat sebetulnya di benak kita apa konsep kita tentang leader itu. Yang kita lihat sehari-hari adalah dealer, bukan leader. Yang gak mampu mengucapkan sesuatu dan didalilkan untuk dibantah. Leader, dia bikin dalil supaya dibantah. Ini ada leader gak mau dibantah. Begitu dibantah dikirain buzzer itu kan. Bagaimana percakapan bisa muncul? Kalau opini publik dikendalikan oleh buzzer itu kan. Jadi saya balik pada teori tadi. Society of the spectacle itu. Di mana menonton kedunguan itu makin lama makin mencandu. Ini akan terbawa sampai 2009. Kita mesti hentikan itu. Supaya ada filter intelektual, filter akademis. Kemampuan ini harus dimulai sekarang. Untuk memastikan bahwa politik Indonesia ini didesain untuk menghasilkan pemikir, pemimpin intelektual. Jadi bring intellectual back into politics itu. Kembalikan, bukan orangnya, kembalikan cara berpikir intelektual itu ke dalam politik. Hanya itu yang memungkinkan kita mendorong negeri ini untuk compete di tingkat global kan. Lihat diplomat-diplomat kita tuh. Buta huruf, bertengkar di forum-forum internasional. Setiap kali saya ada di forum internasional, buset, memalukan. Panggil Deddy Mulyadi, bertengkar di forum internasional. Oh enggak, Deddy Mulyadi cuma mau jadi pemimpin Indonesia 2009. Tanggung. Artinya takut bertengkar di forum internasional. Sama dengan Jokowi, takut bertengkar di forum internasional. Dan kita diledek sebagai bangsa yang tidak bisa berpikir. Karena melihat 1-2 orang tidak mampu berpikir internasional. Dan itu adalah prinsip pars pro toto. Sebagian dibebankan pada keseluruhan. ILC masih berpikir kok. Walaupun dia undang orang-orang yang gak bisa berpikir. Tapi faktanya ILC tetap ada. Jadi kita mau asuh bangsa ini, kembalikan bangsa ini dengan pikiran. Pendiri bangsa ini orang yang berpikir. Bung Karno dengan penuh retorika bicara. Berkali-kali kita lihat bagaimana kemampuan logika Bung Karno itu dibungkus dengan retorika yang bagus. Yang di kita semuanya retoris, tanpa logik. Satu waktu Bung Karno, kita tanya sama wartawan, dalam persaingan politik dengan Sultan Syahrir, Bung Karno kalah, Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri. Pasti jengkel Bung Karno.
wartawan sodorin. Mike. Bung, Anda kalah. Bersaing dengan Sultan Syarif. Kata Bung Karno, seperti rotan. Saya tidak patah. Saya hanya melengkung. Dia tahu dia kalah. Tapi dia mampu mengucapkan, saya tidak patah karena saya rotan, saya hanya melengkung itu. Terangkan itu pada Gibran. Terangkan itu pada Mulyono. Terangkan pada Deddy Mulyadi. Mampu nggak dia ucapkan itu? Dia bilang, saya nggak mau ngomong. Buzzer saya yang akan serbu kalian punya opini. That's stupid itu. Nah, kepastian-kepastian ini yang kita berternak kedunguan. Tapi kita harus ucapkan lebih dari itu. Oke, silakan berternak kedunguan. Tapi konsumsilah itu untuk dirimu sendiri. Jangan pamerkan ke publik. Jadi sekali lagi, itu yang ingin saya ucapkan. Yang salah saya mengerti. Karena ternyata forum ini ada tentang KDM. Bukan tentang Fufu Fafa. Terima kasih. Rocky ini seperti bom atom. Dia nyasar ke satu titik. Tapi radioaktifnya kemana-mana. Jadi memang satu hari saya bilang kita akan main Fufu Fafa. Tapi ternyata isu itu tenggelam akhir-akhir ini. Jadi terpaksa kita berubah. Gak mungkin yang menyampaikan ke Bung Rocky, gak bilang bahwa itu udah berubah. Fufu Fafa terpaksa ditunda dulu. Karena kegawatan 21 Mei pun tidak terjadi pada hari ini. Sehingga kita terpaksa nyari lagi apa yang tersisa. Deddy Mulyadi. Tapi begini, pemirsa. Popularitas itu tidak seharusnya jadi kriteria untuk memilih politisi dalam sebuah pemilu. Sebab kalau popularitas jadi ukuran, maka Donald Bebe akan duduk di Senat Amerika. Kata Wallace, produser film Amerika. Kita ketemu ALC yang akan datang.